Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian dari Allah, katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, come on. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan dia baik, come on. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan dia baik, come on church. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu, kita masih tetap memuji Tuhan. So, come on. Saudara, mari menari di hadapan Tuhan. Dan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud.
Tuhan, kaulah sukacitaku. Amin. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Yes, God. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan menari. Amin. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Yeay, haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hari ini semua karena anugerah Tuhan kita bisa kembali beribadah. Dan tentunya hari ini kita mau merenungkan satu hal, yaitu tentang keilahian Yesus menjadi satu topik kita, perenungan kita hari ini. Dan kita harus menyadari bahwa itu penting untuk kita pegang sebagai satu keyakinan di dalam kehidupan kekristenan. Karena begitu banyak orang berusaha membuat kita ragu akan keilahiannya. Tapi firman Tuhan menjamin di dalam Yohanes 1 kita tahu bahwa pada mulanya firman itu adalah Allah dan itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Dan biarlah dengan ini kita nggak meragukan lagi, sebenarnya ada begitu banyak bukti, tapi dengan satu ayat ini seharusnya kita mau dengan penuh keyakinan bisa mengatakan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu mari sama-sama kita terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena di sana kita akan mengerti bagaimana kita bisa mengenal dan menerima kebenaran ini. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan, Bapa Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia.
Tuhan, lebih dari harta Engkau Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya Tuhan. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu Tuhan. Wow. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Wow, haleluya Lord. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia, Kau yang menyediakan segala yang kami perlu. Haleluya, haleluya Lord. Kami naikkan pujian kami kepadamu, kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya Lord. We worship you Lord God. We worship you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. We worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita tetap bisa sama-sama boleh ada dalam satu persekutuan dan kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Walaupun persekutuan kita hari ini masih tetap secara online. Ya, semua karena kemurahan Tuhan saja kalau kita masih boleh tetap ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan tentunya hari ini kita sedang
membahas satu topik, bahwa topik hari ini berbicara tentang mengenal dan menerima akan keilahian Yesus. Setelah kemarin kita belajar mengenal Allah, hari ini kita belajar mengenai keilahian Yesus. Mari kita sama-sama merenungkan satu hal, dan sebelum lebih lanjut kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang kami boleh sama-sama renungkan, kami sebagai manusia yang terbatas boleh mengerti akan apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hidup kami melalui kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala yang boleh kami sampaikan hari ini secara sederhana boleh diterima dan dimengerti. Semua juga karena pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saat-saat ini kita memang mengerti dan tahu bahwa siasat dari musuh kita, yaitu si iblis ya, yang dari dahulu selalu mau membuat setiap orang ragu akan Tuhan. Bahkan juga ragu akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita goyah, maka tidak sedikit justru yang meninggalkan Tuhan juga. Tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang mau belajar dan mau mengenal. Sehingga kita benar-benar menerima Yesus itu bukan hanya karena ikut-ikutan, tetapi karena kita juga mengerti oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Mari kita sama-sama memulainya dengan satu hal, bahwa sesungguhnya kita perlu punya firman Tuhan. Kita perlu percaya akan firman Tuhan. Jangan mau diombang-ambingkan dengan hal-hal yang mungkin beredar di luar sana. Ada begitu banyak yang mempertanyakan akan keilahian Yesus. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu Dia adalah Tuhan, atau Dia adalah Allah yang sejak dari kekekalan sampai kekekalan Dia sudah ada. Dan oleh sebab itu hari ini mari kita baca dulu dari Yohanes, ya, satu hal yang mendasari akan perenungan kita pada hari ini. Yohanes yang pertama, jadi 1 ayat 1 dan seterusnya. Di sana dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan ayat 10-nya, saya ingin kita sama-sama perhatikan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 14, mari kita perhatikan karena ini penting. Di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita baca sampai di situ, kita tahu bahwa tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dan tanpa Dia dikatakan tidak ada yang diciptakan, yang dikatakan kalau tanpa Dia
segala yang diciptakan ini nggak ada. Tapi oleh karena Dia, maka semuanya itu diciptakan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus ketika datang sebagai manusia, kita tahu juga Dia adalah Allah yang sejak kekekalan Dia ada dan Dia menciptakan dunia dan segala isinya. Jadi kita harus percaya ini, pegang firman ini. Kalau kita meragukan akan firman Tuhan, maka kita mudah akan dibawa ke arah yang salah. Akhirnya kita mungkin bahkan seperti bangsa Israel yang terus kita tahu hidupnya itu tegar tengkuk. Perjalanannya itu justru diberikan mujizat, diberikan makanan, diberikan banyak hal dalam perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Tapi mereka justru berpaling dari Tuhan, mengandalkan kekuatan lain. Karena apa? Karena enggak teguh berpegang pada perkataan firman Tuhan. Nah, biarlah setiap kita saat ini mau berpegang teguh kepada perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya yang baru kita baca, itu jelas berbicara tentang keilahian Yesus itu sendiri. Di mana Dia pada mulanya adalah firman, Dia mencipta dan Dia datang menjadi manusia yang dikatakan sebagai anak tunggal Allah. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, bahwa Dia ketika menjalani kehidupan di dunia ini, Dia adalah manusia yang seutuhnya, tetapi Dia juga adalah Allah, Tuhan Sang Pencipta itu. Jadi jangan ragu lagi, mari kita jalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kemerdekaan, hidup di dalam penuh ucapan syukur, hidup di dalam satu pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan. Karena dengan begitu kita bisa menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang mungkin bisa menyesatkan. Tetapi kita tahu kita akan teguh berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita juga tahu di Wahyu dikatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Jadi kita juga tahu bahwa dari sejak awal dalam kekekalan Yesus ada, tetapi dikatakan Omega itu berbicara tentang di kekekalan nanti Dia adalah tetap Allah yang sama. Jadi dari awal sampai akhir ini bukan bicara titik di sini awal, di sana akhir, tetapi bicara tentang kekekalan. Dari kekekalan yang jauh sebelum kita sampai kekekalan jauh di depan kita. Dan oleh sebab itu kita bisa mengerti ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku sudah ada sebelum Abraham ada." Itu di Alkitab dikatakan seperti itu. Kita bisa mengerti, oh memang Tuhan itu ada, karena ada itu sejak dulu, dari sejak kekekalan. Ketika menciptakan, Dia ada. Bahkan Dia yang menciptakan. Jadi biar kita mengerti akan hal ini ya, dari ayat yang kita baca tadi. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi hari ini kita mau lebih fokus lagi bagaimana kita bisa mengenal dan memahami akan hal ini. Dan saya percaya kita bukan hanya sekedar orang yang berpengetahuan, tetapi hidupnya nggak pernah sungguh-sungguh percaya. Kita sekedar tahu dari apa yang kita baca, tapi kita justru mau menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu bisa terjadi justru hanya karena jika kita dekat dengan Tuhan.
bisa terjadi hanya karena kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita mau baca Matius 15 ayat yang ke-13. Sebenarnya ini sampai 19 ya, tapi nanti kita baca hanya beberapa ayat saja. Jadi di sana dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi yang pertama Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yang menjurus kepada dirinya, siapakah Yesus itu? Kurang lebih kalau kita terjemahkan secara jelas, siapakah Yesus? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang macam-macam. Dan mungkin kita juga di dalam kehidupan kita dengar dari begitu banyak orang yang berkata Yesus ini hanya manusia, dia hanya orang baik, yang nggak salah, tapi dia bukan Tuhan. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia itu adalah pribadi yang memang diberikan kuasa, tapi dia bukan Tuhan. Pokoknya semua larinya untuk mengeliminasi atau menggugurkan yang namanya Yesus itu Tuhan. Jadi itu kata orang. Seperti yang Yesus katakan, kata orang, siapa aku ini? Ya, itu kata orang. Tetapi Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan mau justru pengakuan itu keluar dari pribadi kita. Jadi oleh sebab itu Tuhan berkata, lebih lanjut dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dikatakan apa katamu. Kalau boleh dibilang, apa kata engkau masing-masing yang saat ini ada dalam sebuah ibadah? Apa katamu? Siapa aku ini, kata Tuhan Yesus. Jadi siapakah Yesus menurutmu? Biarlah setiap kita boleh menjawab berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Soalnya Petrus menjawab bahwa di sana dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setiap kita perlu mengalami yang namanya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tanpa itu kita nggak bisa mengenal pribadinya secara utuh. Kita nggak mengenal apalagi yang namanya keilahian Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, iman kita, perjalanan kekristenan kita. Tapi biarlah kita sungguh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab akan berbeda ketika kita bilang kata orang begini, kata orang begitu. Tetapi akan berbeda kalau kita mengalami bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, bukan berdasarkan kata orang. Seperti yang dialami oleh Ayub, kita tahu ya. Kita tahu cerita Ayub, dikatakan, aku mengenal Tuhan dulu kata orang ya. Kata orang begitu, kata orang begini. Tetapi Ayub melalui perjalanan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, dia berkata, sekarang aku mengenal sendiri, dengan mataku sendiri. Jadi memang perlu yang namanya pengalaman, perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal menjadi pertanyaan, gimana kita bisa mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan? Gimana kita bisa memiliki yang namanya kedekatan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan?
bergaul dengan Tuhan. Sebab penting sekali kita bergaul intim dengan Tuhan. Bukan sekedar tahu gitu ya, tapi justru kita benar-benar mengenal, benar-benar mengenal pribadinya. Dan itu yang Tuhan mau. Kita percaya kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Saya ajak kita semua yuk belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Jadi biar kita bukan sekedar isi pengetahuan, tetapi kita mau mempelajari itu, merenungkan itu sebagai satu sumber untuk kita bisa mengenal pribadinya. Jadi saya ajak kita untuk memperhatikan, fokus pada kebenaran firman Tuhan, fokus pada kehendak Tuhan, fokus pada isi hatinya Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Maria. Bahkan Tuhan berkata kepada Marta ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang tidak akan hilang. Karena apa? Karena Maria itu mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, memusatkan perhatiannya kepada perkataan Tuhan. Nah, itulah yang hendaknya kita lakukan. Mari bangun kehidupan, sebab pribadi Yesus itulah yang menjadi terbaik dalam hidup kita. Kita mau datang seperti Maria. Bangun saat teduh kita, fokus pada perkataan Tuhan, fokus pada isi hati Tuhan, sehingga kita bisa mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa pribadi yang kita sembah adalah sungguh-sungguh Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Yang kita kenal satu pribadi dari Tritunggal. Jadi dari sejak awal memang sudah ada, dari sejak awal memang mencipta segala yang ada saat ini. Firman Tuhan tadi bilang, tanpa Dia tidak ada satupun yang kita lihat sekarang ini ada kalau tanpa Tuhan. Tetapi semua ini terjadi oleh karena Dia adalah Tuhan, Dia yang mencipta. Jadi mari kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Jangan jadikan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban, bebannya luar biasa. Tetapi kalau ini kebutuhan, apapun kita akan cari, apapun kita akan usahakan, karena itu menjadi kebutuhan. Biarlah saat-saat teduh yang kita lakukan setiap hari. Dan saya dorong seluruh jemaat tetap semangat di dalam Bible journey kita. Memang kita pernah menyelesaikan satu pasal satu hari selama 3 tahun. Tapi biar kita boleh menyelesaikannya sekarang ini dalam kurang lebih setahun. Karena kita baca 3 pasal setiap hari. Ayo semangat. Karena disitulah kita belajar merenungkan firman Tuhan. Di situ kita belajar untuk mengenal hati Tuhan. Di situ bisa membangun kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadikan ini kebutuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan di Basilea Kelapa Gading adalah orang-orang yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari terus bangkitkan itu, kobarkan itu, biarlah roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Dan saya bersyukur kesempatan itu sangat terbuka buat kita belajar. Sehingga kita bisa atas pengakuan kita dari pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita bisa menyatakan sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang berikutnya kita bisa lihat ayat yang ke-17 dikatakan kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ternyata
pengakuan tadi selain pengalaman hidup dengan Tuhan, yang kedua adalah pencerahan, kalau sekarang ya boleh dikatakan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Jadi bukan karena hebat-hebatnya kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena ada pencerahan, pewahyuan daripada Bapa sendiri. Kita nggak bisa sombong ketika kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Biarlah itu terjadi karena proses kedekatan kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi secara rohani dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena anugerah Tuhan, adalah karena kasih karunia Tuhan saja, sehingga kita bisa diberikan pencerahan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati kita, andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus itu, yaitu yang Bapa berikan dalam hidup kita, yang Bapa janjikan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu menyingkapkan banyak hal, rahasia-rahasia yang mungkin kita tidak bisa mengerti, tetapi oleh karena Roh kita bisa mengerti. Secara khusus tentunya kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran, membawa kita kepada kebenaran, sama seperti firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga, segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi satu, melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui saat teduh, di mana firman itu boleh membawa kita kepada kebenaran, tetapi Roh Kudus juga mendorong kita untuk kita mengerti akan apa yang Tuhan mau, karena kita dituntun kepada kebenaran juga. Nah, kebenarannya adalah Yesus itu adalah Tuhan. Jadi hari ini sesungguhnya kita belajar. Secara khusus mungkin boleh dikatakan dua hal, tapi sebenarnya bisa dikatakan tiga hal. Bagaimana kita bisa mengerti, mengenal, dan menerima Yesus, Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan, yaitu Dia adalah Allah yang telah ada sejak kekekalan dan akan terus ada sampai Tuhan. Allah itu sendiri, Dia yang ada dari kekekalan sampai kekekalan. Teguhkan iman kita, pelajari terus firman Tuhan, giat di dalam Bible journey kita, dan kita tahu hidup kita akan mengalami peningkatan demi peningkatan, khususnya pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, kita mau akhiri renungan kita yang singkat ini, tapi biar kita boleh dapatkan makna sesungguhnya dan membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam waktu yang singkat kami tetap boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan oleh karena firman Tuhan biarlah setiap umat Tuhan diteguhkan oleh Tuhan akan iman kepada Tuhan. Dan kami boleh berkata bahwa sungguh Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Dan saat ini kami bersyukur buat itu. Biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga kami mengalami pengalaman pribadi secara rohani dengan Tuhan. Dan kami juga boleh mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami yang bisa dan mampu mencerahkan segala hal-hal yang terselubung, dibukakan, dan kami boleh mengerti. Mari Tuhan pakai kami yang terbatas untuk hal-hal yang tidak terbatas oleh karena Tuhan tidak terbatas dalam hidup kami. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.
Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa bersyukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam sukacita Tuhan karena berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Bahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada, kiranya mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan karena berkat yang melimpah atas kehidupan setiap kami pribadi dimanapun kami ada. Dan saat ini biarlah kami boleh terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau membangun keintiman dengan Tuhan. Kami mau meluaskan pekerjaan Tuhan untuk berbicara dalam hidup kami. Dan khususnya Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami. Menuntun kami kepada kebenaran. Dan kebenaran ini adalah Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hari ini kami terus berdoa untuk masa-masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan, jaga dan lindungi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan boleh ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami bersyukur buat semuanya. Dan saat ini mari umat Tuhan yang Tuhan kasih, kita sama-sama sambut berkat Tuhan dengan bersukacita dan bersyukur. Sebab Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita mau arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.